Bagaimana bisa dengan sidik jari dapat diketahui bakat dan potensi manusia? Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, tanda pengenal manusia tertera pada ujung jari mereka. Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Maha besar Allah telah menciptakan sidik jari bagi setiap manusia di penjuru dunia. Akan tetapi, keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang hanya menganggap sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun tahukah Anda, jauh sebelum adanya penelitian, dalam Al-Quran sesungguhnya Allah telah membahas tentang sidik jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Nah pemirsa, sebelum membahas lebih jauh tentang pentingnya sidik jari, mari kita mengenal terlebih dahulu identitas sidik jari kita. Sains Dermatologipics adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sidik jari. Ilmu ini telah berkembang lebih dari ratusan tahun lamanya. Para ahli tertarik dengan sidik jari karena memiliki karakteristik yang khusus, yaitu, pertama, pola sidik jari bersifat unik. Tidak ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain. Perbandingan kemungkinan sama adalah 1 berbanding 64 miliar. Kedua, sidik jari bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan pola sidik jari sejak kita lahir sampai meninggal tanpa mengalami perubahan seinci pun. Ketiga, struktur sidik jari mudah untuk diklasifikasikan dan diukur karena pola sidik jari dapat terlihat jelas dengan kasat mata melalui perkembangan teknologi. Kemudian pola sidik jari yang sudah diklasifikasi dapat dengan mudah disimpan dalam database. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam perkembangan riset, penelitian yang dilakukan para ilmuwan Dermatologipics dipelajari seputar pembentukan pola sidik jari yang ternyata sudah muncul dalam janin usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu. Tahukah Anda, ternyata pembentukan pola sidik jari ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak. Fakta ini didapat dari hasil riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dengan kesehatan. Selain itu, melalui riset statistik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan yang memberikan kontribusi atas lahirnya fingerprint analisis biometrik sistem ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi biometrik, pembuatan aplikasi dan penggunaan teknologi mungkin memberikan harapan atas perkembangan sistem fingerprint. Yang lebih unik, sidik jari ternyata bisa untuk mengetahui bakat terpendam. Pemirsa, kelebihan yang dimiliki seseorang pada suatu bidang atau biasanya disebut bakat memang tak mudah ditemukan. Menurut dokter yang mengkonsultasi psikologi salah satu universitas di Indonesia, untuk menjadi orang berbakat tak hanya sekedar mewarisi bakat secara herediter dari garis keturunan. Namun, bakat tersebut muncul, juga diperlukan adanya dukungan dari lingkungan atau cara untuk mengasah bakat tersebut agar benar-benar keluar. Jika belum diketahui bakat apa yang terpendam dalam jiwa anak, bagaimana mengasah bakatnya agar menjadi kemampuan khusus? Untuk itu, para orang tua perlu mengetesnya untuk mengetahui potensi bakat anak, antara lain dengan memaksimalkan seluruh modal yang dimiliki sang anak, misalnya dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan sejak anak berusia 6 bulan. Perlu lakukan penelusuran bakat anak dengan metode tes dan non-tes atau wawancara dan observasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bakat anak adalah dengan metode penelusuran bakat fingerprint test. Metode penelusuran bakat ini memanfaatkan pola sidik jari yang dicetak melalui sensor sidik jari. Metode ini membantu anak-anak menemukan bakatnya, tapi juga membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan khusus dalam dirinya.
Lalu, bagaimana bisa sidik jari menggambarkan bakat terpendam seseorang? Bagaimanakah cara kerjanya? Berikut penjelasannya. Fingerprint test sebenarnya sudah mulai diteliti sejak beberapa ratus tahun lalu. Tahun 1823, John A. Perkinzie berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya merumuskan 3 pola utama, yaitu busur, pusaran, dan lengkung pada 9 pola dasar sidik jari. Konon, sidik jari yang terbentuk ketika manusia masih berusia 13 minggu dalam kandungan berkaitan erat dengan kode genetik yang diwarisi dari orang tua. Kode genetik ini lalu berkombinasi menjadi sesuatu yang unik dan menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Keunikan ini juga dijadikan alat identifikasi seseorang melalui sidik jari. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan identifikasi genetik yang juga mempengaruhi pembentukan komposisi tubuh lainnya. Pola jari ini lalu dikaitkan dengan komposisi otak. Pembentukan komposisi otak juga dipengaruhi oleh kode genetik. Melalui sejumlah penelitian lalu dirumuskan jumlah alur-alur, pola dasar sidik jari, dan tangan seseoranglah yang menggambarkan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan total nerve growth factor, dari pola sidik jari dan telapak tangan dapat dilakukan perhitungan mulai dari jumlah alur pola sidik jari hingga sudut pola segitiga telapak tangan yang menggambarkan kemampuan belajar sel dan belahan otak. Telapak tangan kiri menggambarkan kemampuan otak belahan kanan. Begitu pula sebaliknya, telapak tangan kanan menggambarkan kemampuan otak kiri. Seberapa banyak nilai yang didapat dari penghitungan sudut pola segitiga telapak kanan akan menggambarkan dominasi belahan otak mana yang lebih banyak berperan dalam diri seseorang. Otak kanan lebih banyak bertanggung jawab pada kemampuan pengelolaan emosional. Pada bagian ini, kemampuan intuisi juga ditentukan, sehingga proses kreatif, selera, nalar bisa berpikir secara abstrak, menyeluruh, dan sejenisnya, dan sangat mempengaruhi kemampuan. Tidak mengherankan jika orang yang didominasi otak kanan lebih berbakat dalam bidang seni musik, kreatif visual, seni rupa, dan sosial. Sedangkan orang yang didominasi oleh otak kiri lebih banyak mempengaruhi di bidang pengetahuan seperti kemampuan logika, olahraga, berbahasa asing, matematika, koordinasi tubuh, ingatan, hingga identifikasi terhadap warna, bahasa, dan pengamatan. Nah, pemirsa, dengan ditemukannya dominasi otak kanan dan kiri ini, lalu dihitung potensi yang lebih menonjol berdasarkan sidik jari, sehingga ditemukan bakat yang lebih dominan dan analisa yang dibuat akan lebih spesifik pada bakat tertentu yang dimiliki. Demikian, tim berita Islami masa kini memaparkan karunia Allah yang sungguh hebat, yaitu tentang keajaiban sidik jari yang bahkan Al-Quran sudah lebih dulu menyebutnya dibanding para pakar peneliti. Subhanallah, Maha Besar Allah telah membuat sidik jari manusia berbeda-beda, bahkan kita bisa mengetahui bakat seseorang dari sidik jari. Jika dipikir lagi, tidak mungkin ada yang bisa membuat sidik jari umat seluruh dunia berbeda-beda, kalau bukan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda orang tua yang ingin mengasah bakat sang anak.